Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka untuk beribadah. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepadaku. Ibadah merupakan kebutuhan pokok dari manusia. Karena tanpa adanya ibadah tidak ada artinya keberadaan manusia di muka bumi ini. Hablum minallah dan hablum minannas. Ibadah mahdhah individual, dan yang kedua adalah ibadah sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa khabat taghun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia berupa kemampuan melangkahkan kaki ke masjid ini, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepadaku. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka untuk beribadah. Artinya ibadah merupakan kebutuhan pokok dari manusia. Karena tanpa adanya ibadah tidak ada artinya keberadaan manusia di muka bumi ini. Karena inilah sekali lagi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana bentuk ibadah yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Para ulama menyatakan bahwasanya ibadah yang diberikan kepada kita itu bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah ibadah mahdhah individual, dan yang kedua adalah ibadah sosial. Yang ini bisa kita ambil dari apa yang ada dalam Al-Quran sebagai hablum minallah dan hablum minannas. Yang pertama adalah ibadah mahdhah individual, hablum minallah, merupakan ibadah
yang dengannya kita berusaha untuk menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah-ibadah ritual yang kesemuanya sekali lagi sesungguhnya merupakan kebutuhan kita manusia, karena kitalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk ibadah. Ibadah yang diperintah kepada kita misalnya sholat 5 waktu, kemudian puasa, yang kalau kemudian kita renungkan kita akan menyadari bahwa ibadah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita sesungguhnya amat sangat sedikit dari karunia yang diberikan oleh Allah. Kita lihat misalnya dalam sehari semalam Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu 24 jam. Dari waktu sehari semalam 24 jam ini Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk beribadah sholat 5 waktu. Coba kita hitung berapa waktu yang kita gunakan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah sholat 5 waktu ini. Berapa menit yang kita gunakan di dalam setiap sholat? Mungkin ada yang 5 menit, ada juga mungkin yang 10 menit, atau anggap ditambah dengan sholat sunnah dan zikirnya sebanyak 20 menit, yang kalau kemudian kita kalikan 5, maka hanya 100 menit yang kita gunakan dalam rangka ibadah sholat, yang itu sungguhnya adalah kebutuhan kita. 100 menit tidak sampai 2 jam. Artinya kalau dibandingkan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala berupa waktu sehari semalam 24 jam, maka masih lebih banyak waktu yang tersisa yang kita gunakan bukan dalam rangka mendekatkan diri melalui ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat 5 waktu. Allah Subhanahu wa taala hanya meminta sedikit saja dari waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang-kadang manusia tidak menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala meminta hanya sedikit dari waktu kita, sehingga kemudian enggan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo salat, ayo menuju kemenangan. Dia masih merasa enggan karena disibukkan dengan perkara-perkara dunia yang sesungguhnya akan dia tinggalkan. Hanya sedikit sekali lagi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa juga demikian. Mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan itu. Di dalam setahun Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu 12 bulan. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya meminta 1 bulan saja dari 12 bulan itu dalam rangka kita menunaikan ibadah puasa wajib. Artinya dibandingkan dengan jatah waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam 1 tahun, masih lebih banyak waktu yang tidak kita gunakan dalam rangka berpuasa. Allah hanya meminta 1 bulan. Namun kemudian kadang-kadang kita memikirkan betapa lamanya waktu 1 bulan. Padahal kalau kemudian kita hitung, dalam setahun Allah memberikan waktu 12 bulan. Allah hanya meminta 1 bulan saja. Sekali lagi hanya 1 bulan. Yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan kepada kita, apakah kita mau berpuasa dengan menambah puasa sunnah atau tidak berpuasa, tidak ada apa-apanya. Hanya sedikit sekali lagi. Zakat yang Allah Subhanahu wa taala minta juga dari harta kita, berapa sih? Mungkin paling banyak 10% dari zakat hasil panen lewat tadah hujan,
zakat perdagangan 2,5%. Artinya dari apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah meminta hanya 2,5%. Kita memiliki sisa yang lebih banyak sekali, 97,5%. Itu yang masih ada pada diri kita. Namun kadang-kadang setan membisikkan rasa bakhil, rasa eman pada diri kita, sehingga kemudian dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita merasa eman, merasa bahwasanya itu banyak. Padahal kalau kita renungkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini lewat rahim ibu kita, tidak membawa apa-apa. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia harta yang sangat banyak, dan Allah sekali lagi hanya meminta sedikit dari yang wajib, itu 2,5%. 97,5%-nya silahkan kita mau gunakan untuk apa. Yang penting bukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau nambah dengan sedekah sunnah, silahkan, itu akan lebih baik lagi, karena semua sungguhnya kembali kepada kita. Artinya apa? Dari ibadah mahdhah yang Allah Subhanahu wa taala minta dari kita, sesungguhnya itu hanya sedikit dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita menyadari hal tersebut, maka sesungguhnya sekali lagi kita akan semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa melimpahnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan betapa Allah Subhanahu wa taala itu meminta hanya sedikit dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini ibadah mahdhah, ibadah yang disebut dengan hablum minallah. Bagaimana kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sesungguhnya itu merupakan kewajiban kita, kebutuhan kita. Karena dengan melakukan ibadah-ibadah mahdhah itulah kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kemudian kita ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khamsu wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna jitnabal kaba'ir. Salat yang 5 waktu, satu Jumat ke Jumat berikutnya, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama dosa besar dijauhi. Artinya salat 5 waktu yang kita laksanakan, salat Jum'ah yang kita lakukan, puasa yang kita laksanakan, sesungguhnya adalah kembali kepada kita. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala ingin untuk menghapus dosa kesalahan yang pernah kita lakukan. Betapa sekali lagi ibadah mahdhah sungguhnya adalah kembali kepada kita. Kitalah yang butuh, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan itu semua. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian di samping ibadah mahdhah, ada yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah, ibadah sosial. Hablum minan nas, bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Ketika kita sudah melaksanakan ibadah mahdhah, maka diharapkan bahwa ibadah-ibadah mahdhah itu bisa mempunyai dampak yang baik dalam menata hubungan kita dengan sesama manusia, dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Bagaimana kita berakhlak, bermuamalah di dalam keseharian terhadap orang lain, itu bagian dari ibadah sosial. Bagaimana kita bisa memberikan manfaat yang banyak terhadap orang lain, itu adalah ibadah sosial. Yang kalau kemudian kita perhatikan, Islam juga sangat memperhatikan yang namanya ibadah sosial. Ini bisa terlihat misalnya pertama di dalam ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan kenyataan bahwa ayat-ayat yang membicarakan tentang muamalah dengan manusia, hubungan dengan manusia, ibadah sosial ini lebih banyak daripada ayat-ayat yang bicarakan tentang ibadah mahdhah individual kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya bahwa sebagian besar ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan petunjuk kepada kita bagaimana seharusnya kita menata hubungan yang baik terhadap sesama manusia. Karena memang agama Islam itu diturunkan sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi segenap alam. Kemudian yang kedua,
kita akan mendapatkan juga bahwa ibadah individual itu akan melesat jauh pahalanya manakala di situ ada unsur sosial. Salat misalnya ketika dilaksanakan sendiri pahalanya itu hanya satu, akan tapi ketika melibatkan orang lain melalui salat jamaah pahalanya langsung melesat 25 atau 27 derajat. Salatul jamaah tafdulu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat jamaah lebih utama dari salat sendiri, yaitu sebanyak 27 derajat. Melibatkan unsur sosial, melibatkan orang lain, maka pahalanya kemudian begitu besar. Ketika terjadi benturan, kita akan mendapatkan bagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat, kemudian beliau mendengar ada bayi yang menangis, maka beliau mempercepat sholatnya karena khawatir sang ibu akan terganggu kekhusyuannya. Jadi benturan, kemudian ada percepatan dari sholat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membaca ayat Al-Quran misalnya, kita dianjurkan untuk membacanya dengan suara yang keras. Namun manakala ada orang di dekat kita yang sedang sholat, maka kita tidak dianjurkan untuk mengeraskannya, melirihkannya. Kenapa? Takut mengganggu kekhusyuan saudara kita yang sedang melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ibadah mahdhah juga kemudian jangan sampai mengganggu ketentraman tengah masyarakat. Mengaji silahkan, akan tapi misalnya mengaji tengah malam dengan memakai mic yang keras, itu tentu saja adalah sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam agama, karena di situ ada benturan antara ibadah individual dengan ibadah sosial. Bahkan kemudian kita akan mendapatkan bahwa pahala dari amal ibadah yang terus mengalir itu adalah dari ibadah sosial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh illa min thalathin." Ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali dari 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang mengalir, yang dikatakan oleh para ulama itu adalah wakaf. Apa yang kita wakafkan, yang itu kemudian masih digunakan oleh orang lain, maka sepanjang itu kita akan terus mendapatkan pahalanya walaupun sudah meninggal dunia. Yang kedua adalah ilmin yantafa'u bih, ilmu yang diambil manfaatnya, ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain, yang kemudian orang lain masih mengambil manfaat dari apa yang kita ajarkan, maka kita juga akan dapatkan jaminan pahalanya. Dan yang ketiga adalah waladin sholih yada'ulah, anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Yang sekali lagi semuanya bersumber dari ibadah sosial. Apa yang kita gunakan dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kepentingan orang lain, untuk kemaslahatan orang lain. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga menyatakan bahwasanya yang terbaik dari kita itu adalah anfa'uhum linnas, yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah, ibadah individual, ibadah mahdhah dan ibadah sosial itu adalah 2 hal yang saling berkaitan. Apa yang kita lakukan berupa ibadah sosial, ibadah mahdhah, sholat 5 waktu, puasa, ibadah haji, itu diharapkan akan memberikan dampak sosial berupa bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Dan itu sungguhnya bisa kita lihat dari isyarat-isyarat dari ibadah yang kita lakukan. Sholat misalnya, ketika kita memulai sholat, kita mulai dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Namun kemudian kita mengakhiri dengan kalimat salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang isyaratnya sesudah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka selesai sholat kita diharapkan bisa memberikan kedamaian, kemaslahatan terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang yang melaksanakan sholat insya Allah tidak akan memberikan dampak onar, kerusakan di tengah masyarakatnya, karena itu tidak sesuai dengan salam yang dia ucapkan ketika dia mengakhiri sholatnya. Ibadah puasa juga demikian. Ibadah puasa diakhiri dengan memberikan zakatul fitrah. Artinya kalau seorang itu ingin kembali kepada fitrahnya sesudah puasa yang dia tunaikan, hendaklah dia berusaha juga untuk memperhatikan orang lain. Jangan hanya hidup untuk dirinya sendiri, akan tapi hendaknya juga dia memperhatikan orang lain. Ibadah haji juga demikian. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, "Faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji, agar ibadah hajinya itu sempurna, maka jangan dia melakukan perbuatan rafath, keji, mesum. Jangan juga dia melakukan perbuatan fusuk, serta juga jangan berbantah-bantahan. Yang itu sekali lagi juga ada hubungan dengan sesama manusia. Artinya apa? Seorang yang solih itu bukan hanya solih ketika dia sendiri, ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang solih itu adalah solih di dalam ibadah ketika dia menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang solih itu juga adalah ketika selesai menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia juga memberikan banyak manfaat terhadap sesama manusia. Soleh di masjid, soleh di tengah-tengah masyarakat, baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga baik hubungannya dengan sesama manusia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan seorang perempuan?" Di dalam hadis ini memang perempuan, akan tapi bukan kemudian hanya berlaku pada perempuan. Dia rajin sholatnya, rajin puasanya, bahkan juga dikatakan menambah dengan yang sunnah. Tapi kemudian dia juga rajin menebar kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Dia tidak disukai oleh orang-orang sekitarnya karena dia suka mengganggu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar, dia di neraka. Karena sholatnya tidak mempunyai dampak yang baik di tengah-tengah masyarakat sosial. Sebaliknya kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasul, tentang seorang perempuan yang sholatnya, puasanya itu hanya puasa yang wajib, sholat yang wajib, tapi dia sangat baik terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, keberadaannya itu sangat dirindukan, keberadaannya menyejukkan, orang-orang merasakan manfaat dari kehadirannya." Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Hiya fil jannah, dia di surga. Jadi artinya ibadah yang diperintahkan kepada kita itu bukan hanya ibadah mahdhah, akan tapi juga ibadah sosial. Seorang yang solih itu adalah orang yang solih ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga solih ketika dia bergaul di tengah-tengah manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ma'unah kepada kita agar kita menjadi orang yang solih dalam kerangka hablum minallah dan juga solih dalam kerangka hablum minannas, menjaga hubungan yang baik terhadap sesama manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar fantahu amma naha anhu wa hadzar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah fa innahu may yattaqi yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada isyarat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah. Manakala kita hendak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala,
yaitu hendaklah kita segera bergegas. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat, maka bergegaslah kalian. Penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan pernak-pernik dunia. Kenapa? Karena sujud kitalah ini yang sesungguhnya yang lebih berharga daripada berbagai pernak-pernik dunia. Dunia akan kita tinggalkan, yang kita nanti banggakan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah sujud kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengisyaratkan bahwa raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Maknanya apa? Ketika manusia itu bangun dari tidurnya, kemudian dia langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sujud yang dia lakukan sesungguhnya lebih berharga daripada pernak-pernik dunia yang itu akan dia tinggalkan. Karena sekali lagi, inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, manakala kita dipanggil oleh Allah, mari segera bergegas, tinggalkan dunia, karena dunia pasti akan kita tinggalkan dan nanti kita pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ma sa'alaka bihi abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika minasyarri kullih masta'ada minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah rabbil alamin. Amin birahmatika ya arhamar rahimin wa aqimis shalah.